Kita mulai ikhlas 3, 2, 1 besok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Semua ampun kepadamu ya Allah. Segala salah jawarih seluruh anggota tubuh kami takbir, mata, telinga, lisan, tangan, perut, kemaluan, kaki, ampuni pelanggarannya ya Allah ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Juga mohon ampun ya Allah, mohon ampun untuk dosa-dosa hati. Betapa banyak yang harus kami bersihkan, betapa banyak yang harus kami benahi hati-hati kami. Sungguh makin kesini makin kami bisa rasa betapa hati ini bahaya banget ya. Hati kami kurang selamat, hati kami ada dengki, ada ujub, ada sombong, ada juga merasa bahwa diri kami lebih daripada yang lain. Juga di sana ada kekurangan tawadhu, kekurangan sopan, ada kekurangan sabar, ada benci kepada sesama, hati yang dendam, tidak memaafkan. Alangkah buruk dan kotornya hati kami. Setelah kami bersihkan, datang lagi kotor-kotor itu. Berupa kami merasa sudah bersih. Maka ampun ya Allah, ampun selamatkan hati kami. Astaghfirullahaladzim. 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 Sekarang ya Allah, ini rumahmu, demi kehormatannya, kemuliaan rumahmu, demi rahmat yang kau turunkan di rumahmu ini. Mohon ya Allah, mohon nawur qulubana, cahayai hati kami dengan cahaya ilmu. Di dalam hati kami, dalam kulit, darah, tulang, rambut, dan keseluruhan saraf-saraf kami, cahayai kami ya Allah, cahayai kami ya Allah. Terus tambahkan cahaya itu, Allah nur, dari cahaya yang agung-agung. Terangi ya Allah, terangi kami cahaya, dengan cahaya ilmu, jadikan kami cahaya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sayangnya ta'lim bidayatul hidayah, untuk memperbaiki adab dan ibadah, zahir dan batin, fardu hanya karena Allah. Allahumma ya
يا فتاح يا عليم يا فتاح يا افتح لنا افتح لنا حكمتك حكمتك وانشر علينا وانشر علينا رحمتك رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا وعلى محمد آله وعلى آله وصحبه وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم والحمد لله والحمد رب لله العالمين. رب العالمين. Ya Rasulullah, juga pada keluarga dan juga pada sahabat-sahabatmu yang mulia, juga pada Nabi Rasul, pada kekasih Allah, terkhusus Sayyidul Awliya, guru besar kami Rajani para wali. Beliau adalah Al-Imam Hujjatul Islam Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tausi yang berlapis-lapis ilmu. Ya Allah, sampaikan hadiah kami untuk beliau, masukkan kami nanti bersama kelompok beliau, ya Allah, ya Allah. Juga untuk seluruh ahli kubur kami yang lalu-lalu, yang sekarang sudah tenang berada di alam barzah. Andai beliau ada yang sedang menerima siksa saat ini, ya Allah, kirim mohon, ya Allah, rahmat-Mu dengan fatihah yang kami akan aturkan untuk beliau. Juga untuk ayah kami, nama ibu kami, mertua kami, juga suami kami, putra putri kami, dan kelak seluruh zuriat kami, terutama juga kami, Allah, muslimah nurul iman. Jadikan kami bagian dari kamu yang ikhlas, yang syukur, yang betah, yang sabar, yang ridho dengan segala ketetapan. Dan sampaikan kepada seluruh yang nama-nama yang sudah kami sebut. Lana walahum walidullah illa ridho ya Allah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lama kita tak ketemu minggu ini. Ada 2 bulan kah? 2 bulan ya. Sekarang kita sampai bab apa? Tata cara masuk masjid atau wudu? Wudu selesai. Wudu sampun mantul nggih, alhamdulillah. Sampun dipraktekkan nggih wudu? Insyaallah. Berasa lebih terjaga anggota tubuhnya, lebih maksudnya lebih sensitif kalau kita sedang melakukan dosa. Sudah merasa gitu, wah ini kan dosa kayak gitu. Merasa betul? Belum merasa. Ya. Tandanya kalau wudu kita itu diterima kan kita terjaga dari maksiat ya. Kalau kita terjaga dari maksiat itu artinya kita lebih sensitif terhadap dosa. Nah itu antara lain efek wudu kalau diterima oleh Allah. Dan sekarang kita lanjutkan dengan tata cara mandi atau ada yang makruh. Yang makruh kali ya halaman 49 ya. Itu Musa. Padahal itu Musa buat terakhir dulu. Bu Neng yang masuk. Pas lihat sabun ya. Sabun. Sekarang 51. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara mandi. Nggih, mandi. Ya, tata cara. Mandi sabun. Sabun. Tayamum. Ya, tayamum. Ya. 52. Ya, tayamum. Tayamum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara tayamum. Wudu itu jangan berulang-ulang ya. Maksimal wudu itu 3 kali gerakannya. Kalau lebih dari 3 kali itu sudah makruh.
kemarin udah pernah diterangin ya. Habis wudhu juga nggak boleh diadui. Nah kalau kita pakai air masjid kayak gini nih, kan air wakaf nih. Kemudian kita wudhu dan merasa was-was terus mengulang-ulang terus, itu jatuhnya malah haram karena gosok. Kalau airnya sendiri nih, bukan airnya masjid, bagaimana? Makruh karena membuang-buang air. Sesungguhnya kilat kita kalau was-was itu adalah godaan setan yang namanya walahan. Setan khusus menggoda orang yang wudu. Sekarang tata cara tayamum. Apabila kau tidak dapat menggunakan air, nggak bisa pakai air. Sebab apa? Tidak dijumpainya air, sudah berusaha mencarinya ke sana kemari. Air PDAM mati. Semua tetangga airnya mati, nggak ada air semua. Tapi Indomaret buka, ada galon, berarti itu hitungannya masih ada air. Ada air, ada gede-gede, aqua gede-gede, itu hitungannya masih ada air. Jadi kayaknya nomor satu ini kalau kita di Malang itu boten, ya. Ini nanti mungkin ketika kita lagi di jalan tol macet terus sampai 6 jam, 7 jam nggak dibuka-buka gitu, dan penerangkannya gitu ya, nggak tahu entah ada apa, kesana kemari nggak bisa, di mobil cuma ada setengah botol, sementara di dalam mobil ada 4 orang, 5 orang. Nah air itu jangan dipakai wudhu, kita bisa tayamum. Air itu jaga-jaga nanti kalau ini belum dibuka terus, ini persiapan untuk nanti minum. Itu paham ya? Ya. Dan itu kan jarang terjadi. Andai kata terjadi, kita tetap wajib sholat. Kalau kita nggak punya wudhu, berarti bisa pakai tayamum. Kalau di pesawat itu, kalau lagi umroh nih, kan nggak boleh pakai air itu. Bolehkah kita kemudian tayamum? Ini kan ada air, bukan nggak ada air kan ya? Ada air. Ada kan? Berarti kan nggak bisa tayamum karena buktinya ada air. Kan kita bisa simpen gini di tas, ya segini aja bisa tuh. Kalau di mobil tadi kan beda, itu kan macet dan kita nggak tahu kapan bisa dibuka. Kaitannya sama keselamatan. Tapi kalau di pesawat kan kita tahu, naik pesawat ini akan landing dan di sana nanti ada air. Nah air separuh gini saja sudah sah dipakai wudhu, dibolongin ya, ditusuk pakai apa? Jarum pentul. Gini udah keluar gitu, diratain, ini sudah bisa dipakai wudhu. Diratain, ini sudah sah sebagai wudhu. Kenapa harus tayamum? Toh masih ada air. Dan tutupnya juga nanti kita bawa. Dan sudah atau kita pakai spray. Bawa spray yang dia jas diratain. Asal airnya nanti sudah ada air yang mengalir. Ini udah sah wudhu. Karena sahnya wudhu itu airnya harus mengalir. Bukan cuma basah tapi airnya mengalir. Ngerti maksud saya ya? Begitu diginikan airnya ngalir tau betul? Ngalir. Tapi kalau gini taruh di tangan diusap itu nggak sah. Namanya mengusap bukan membasuh. Begitu juga tangan dibuka dikit, tapi nanti kelihatan sebelah, udah bisa lihat sebelah, kita fokus diri sendiri. Buka dikit, terus dikasih apa tadi? Seret, dialirin, terus diratakan sampai gini-gini diratakan. Nanti basah semua enggak, nanti kering sendiri. Orang kehujanan terus saja nanti lama-lama bisa kering sendiri. Apalagi kalau cuma sekedar spray gitu, sebentar lagi akan kering. Terus mana lagi? Kepala ya tinggal. Kalau kepala boleh tuh taruh di tangan, terus diselipin bisa. Telinga juga gitu. Kalau mau kita pakai sunnahnya juga ya, taruh di tangan, dimasukin. Tangan dimasukin. Kaki gimana kaki? Ya diangkat dikit kakinya, sekali dibuka dikit. Pokoknya nggak ketara nih gerakannya. Terus kemudian di apa tadi? Di sprayin di sah wudhunya. Terus kita sholat. Tapi sholatnya kan nggak ngadep kiblat karena kan pesawatnya sedang jalan. Nah, sholat seperti itu sah sebagai sholat untuk menghormati waktu. Tapi sholat fardu yang tidak menghadap kiblat itu nanti harus iadah atau mengulang. Meskipun wudhunya tadi sudah sempurna. Kenapa wudhunya tadi harus sempurna? Barangkali kita mau sholat sunnah. Sah sholat sunnahnya tidak perlu mengulang. Maksud saya ngerti ya?
Kenapa sah? Karena sholat sunnah itu kalau lagi di perjalanan tidak apa-apa, tidak ngadep kiblat, ngikut kemana arah kendaraan ini. Tapi kalau sholat fardu, syarat sahnya selain suci juga harus menghadap kiblat. Karena harus menghadap kiblat, berarti kalau kita tidak memenuhi syarat sah itu, berarti sholat kita itu belum sah. Karena belum sah nanti berarti itu sudah landing, sudah selesai urusan imigrasi ketemu, kita di Jeddah bisa iadah mengulang yang tadi kita sholat sama, gitu ya. Apa? Jelas? Ada pertanyaan? Kita lanjut dulu ya. Yang kedua ada udzur karena sakit. Udzur itu alasan. Ada alasan karena sakit yang kalau disentuh air sakitnya tambah parah. Sakit apa misalnya? Luka bakar. Luka bakar yang mengenai anggota wudhu. Kalau luka bakarnya itu tidak di anggota wudhu, contoh di betis, tok gitu ya. Ada luka itu knalpot. Ininya nggak apa-apa semua normal, kita tetap wajib pakai air, nggak boleh tayam. Ngerti maksudnya? Yang sakit kena air paru-paru itu misalkan lagi sakit demam berdarah atau demam yang tinggi banget, yang kalau kena air jadi sampai kayak mau pingsan gitu. Ada kan sakit gitu kan? Tipes apa gitu, kalau panas tinggi gitu kena air dikit aja kita sudah gedor gitu, ada kan gitu. Nah gitu itu berarti kita bisa tayam. Kalau luka tadi, lukanya mengenai anggota wudhu. Kalau lukanya tidak di anggota wudhu, kita tetap wajib wudhu. Tapi wudhunya pakai apa tadi? Spray, nggak harus ke kamar mandi. Maka ibu-ibu ketika sedang sakit tetap wajib sholat. Jadi kalau tipannya itu tidak menghadap kiblat, badan kita yang kita serongkan dikit untuk bisa menghadap kiblat. Nggak susah kok, nggak susah. Bolehkah kemudian sholatnya kita jamak nih kalau kayak gitu? Kalau keadaan tidak memungkinkan, misalnya yang nunggu nggak selalu ada, kita bisa jamak zuhur sama asar, maghrib sama isya. Biar yang nunggu tidak selalu ada gitu. Tapi tetap sholat dan sah pada sah. Kalau kemudian kita menggelar badan suci, wudhunya tadi wudhu ini tadi sah pada sah. Syarat sahnya yang menghadap kiblat. Dan di rumah sakit kita bisa nggak menghadap kiblat? Bisa, kan nggak harus tempat tidurnya yang digeser, badannya saja yang digeser. Apa? Ada petunjuknya arah kiblat, karena kita tinggal geserin badan sedikit menghadap kiblat sambil bertiduran. Ditutupi selimut, apa itu? Kakinya kalau pas latihan ditutupi selimut, tangan ditutupi selimut, tinggal Allah Akbar sambil tiduran, sah. Atau sambil duduk kalau kuat duduk, kalau enggak ya sambil tiduran. Tak perlu mengulang karena sudah suci. Kalau kemudian dalam keadaan najis, mengambil najis pakai pampers dan yang ganti itu gak ada yang ganti, atau ada perawat tapi mau nggak dia itu ganti tiap zuhur asar kita ganti pampers, maghrib bisa kita ganti pampers. Kalau ada tenaga untuk itu nggak apa-apa, kita berarti ganti dulu. Andai sudah tidak ada dan kita mengandung najis, kita tetap sholat, namanya sholat hormat waktu. Soalnya seperti sholat biasa. Bedanya apa? Bedanya nanti harus mengulang karena badan kita mengandung apa tadi? Najis. Oke, paham? Jadi kalau ada udzur karena sakit, kita bisa pakai tayamum. Saking pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Nomor 3, adanya halangan untuk bisa sampai pada tempat yang terdapat air. Maksudnya ini nggak ada. Tadi ya air air mati BBM semalam mati semua. Di Indomaret kosong karena semua pada butuh air. Ini di Indomaret ada, tapi untuk sampai ke Indomaret itu jauh, yang ada itu yang di mana misalkan
di Unisma sana baru ada yang pada airnya. Untuk ke sana nggak ada motor, nggak ada Gojek, nggak punya aplikasi Gojek, kita nggak bisa jalan ke sana. Itu namanya ada halangan untuk sampai ke tempat air. Konteks sekarang, kalau konteks dulu ada air tapi dijaga oleh hewan-hewan buas, gak wani yang mandi untuk dicampur sampai macan kayak gitu. Itu namanya ada, tapi untuk sampai ke sana itu ada halangan. Kalau sekarang kayak tadi jaraknya jauh, dengan nggak mungkin jalan kaki, mau Gojek nggak punya aplikasi, jalur turun tonggo kok ngerepotin makin. Nah itu tadi bisa pakai tayamum. Nomor pinter sekarang 4. Jumlah airnya sedikit yang cukup untuk menghilangkan kehausanmu atau kehausan keluargamu. Contohnya tadi yang di mobil macet tadi ya, itu bisa pakai tayamum. Dikuasainya air oleh orang lain dan dia tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang amat mahal. Barangkali ini nanti suatu waktu ketika negara ini sudah bangkrut sehingga negara dipegang oleh swasta, sumber-sumber air dipegang oleh swasta, yang satu gini dijual harganya 1 juta misalkan. Ada sih air tapi nihil banget gitu ya, itu kita bisa pakai apa tadi? Tayamum. Atau negara sedang keadaan kacau, banyak musibah, nggak air langka, ada tapi dijual dengan harga yang sangat mahal, itu juga kita bisa pakai tayamum. Baik untuk wudhu maupun untuk mandi besar. Kalau cawi bisa nggak diganti tayamum? Ya nggak bisa, cawi itu ya tetap cawi. Pakai tisu dibasahi pakai air itu kalau airnya terbatas. Kemudian dikuasai adanya luka atau sakit yang tidak boleh tersentuh air di anggota wudhu. Itu di situ. Di anggota. Baik tambah tulisan di anggota wudhu. Di anggota wudhu. Adanya luka atau sakit yang tidak boleh tersentuh air. Contohnya luka tadi. Diabetes, lukanya di kaki, di telapak kaki. Lukanya gede besar, tidak boleh kesentuh air. Maka kita boleh tayamum, tapi double, ya wudhu, ya tayamum. Maksudnya gimana nih? Yang kena luka ini tadi pakai tayamum, yang lain kan normal nih, yang lain di wudhu. Bagian yang tidak kena tadi tayamum. Jadi teknisnya bagaimana? Teknisnya wudhu biasa dulu. Kalau tidak di kamar mandi, kalau pakai apa tadi? Spray, berarti wudhu biasa dulu. Nanti ketika bagian nyampe di kaki, baru kita tayamum. Terus di kata muka, ini debu ya, debu kan ada debu. Maksudnya tadi ya debu suci itu ya. Debu itu tanah yang debunya bukan debu pasir, debu tanah. Debunya itu debu tanah. Oke, gini mengandung debu. Bisa jadi, tetapi nggak tampak ya, nggak tampak ada debu. Jadi sengaja kita debu, bikin tanah di deblok, kemudian kering nih, dihaluskan. Nah itu debu, disimpan di botol, sedikit nggak apa-apa, itu namanya debu suci itu. Terus nanti kalau mau tayamum, ditaruh di sapu tangan atau kertas, taruh sedikit aja, terus diratain, kita taruh situ. Itu udah jelas debu suci. Terus setelah begitu dan begini, bismillahirrahmanirrahim, gini ya, terus dikeluarin ke kiri ya, ke kiri gini, terus pakai muka, mulai tempat tumbuhnya rambut. Nawa itu tayamum istibahati sholat fardholillahi ta'ala. Saya tayamum untuk dibolehkan sholat fardu karena Allah. Ya, kemudian ambil lagi debu sisi yang agak berbeda dengan tadi. Tentrok lagi, miring gini, cincinnya gini dilepas, digerak-gerakkan biar debunya mengenai bawahnya cincin dari ujung. Nah, ini kan ada debunya di tangan ini tadi masih ada, kita kenakan sini. Nah, udah kebasan debu semua. Habis apa enggak nih? Habis. Ambil lagi. Kalau sini aja habis apa enggak? Habis kan tadi ya, gini kan. Ya. Nah, habis mereka terus gini lagi, ngambil debu lagi. Gini kan, ganti yang tangan sini. Gerakannya gini ya. Apa yang sini
bukan begini, tapi gini. Ini, terus gini, silang gini, seret. Nah, selesai. Itu tayamum. Meskipun yang ditayamumi tadi adalah kaki, tapi yang dibasuh tetap muka sama tangan. Kakinya tadi gimana Mi? Kakinya tadi dikasih air seperti tadi ya, yang bisa digosok pakai air, bagian lukanya dibiarin kering, diganti dengan tayamum. Yang ditayamumi apanya? Muka sama tangan. Enggak usah debunya ditaruh di kaki, ya tambah infeksi begitu ya. Jadi ini tadi sepertinya nggak diapa-apain lukanya, tapi hukumnya tetap sah. Berarti 2 kali ya wudhunya ya? Wudhunya juga satu wudhu biasa. Kan tadi sampai kaki tadi, terus kemudian kita tayamum kan? Ya. Kaki tadi kan kita di spray gini, diusap-usap. Yang bagian kaki yang diambil tadi dilewatin. Ya. Nah, pada ini kan anggota wudhu harus terkena air. Nah, ini kita ganti dengan tayamum. Dulu saya nggak paham, saya kira tayamum tok cukup. Ternyata tidak, karena anggota yang lain masih normal, masih bisa kena. Lah kalau tayamum tok itu apa? Kalau muka itu dari sini ada di sini, ada di seluruh area anggota wudhu, semuanya ada luka yang tidak boleh kena air. Baru itu kita pakai tayamum tanpa wudhu. Kalau yang luka tangan gimana? Kalau yang luka tangan, berarti kita wudhu tetap ini ya, spray ini dianu. Yang tangan kanan misalkan ya, berarti ini bisa pakai air dulu. Kan belum nyampe tangan. Setelah muka kan kemudian wudhu sampai gerakan tangan. Tanganku kena luka. Gimana dong cara tayamumnya? Ya bagian-bagian yang tidak kena. Misalkan sini yang tidak kena, ya ini yang dipakai pegang. Terus diginikan, nggak kena semua, nggak apa-apa kan memang ini pengganti tadi. Baik, terus yang bagian sini gimana? Sebisanya pakai bagian tangan yang masih bisa. Ya. Sebisanya. Ini cari hukumnya saja, nggak harus sempurna. Karena yang terkena luka tadi adalah bagian tangan. Setelah tangan, kemudian kepala nggak usah tayamum. Jadi kepala normal pakai spray tadi. Telinga kaki juga normal. Jadi dulu tayamum itu kan langsung tayamum. Ternyata yang benar bukan begitu. Ini dari mungkin ya kita perlu mulai. Ternyata wudhu dulu ketika sampai bagian yang ada luka, baru kita tayamum. Jadi masih ada tertibnya karena fardunya wudhu itu tertib. Tidak bisa langsung tayamum dari awal. Ya Allah, kita sunnah ya. Saya itu juga salah. Dan salah-salah yang seperti itu gimana Mila? Gitu tuh yang bisa ditutup dengan sholat sunnah. Kalau kan ada tuh sementara yang bilang sholat itu kalau meninggalkan sholat nggak perlu diganti, cukup dengan memperbanyak sholat sunnah. Nggak bisa, karena cara taubat dari meninggalkan sholat itu bukan dengan memperbanyak sholat sunnah, tapi membayar sholat fardu yang kita tinggalkan. Karena kita nggak ada sholatnya, dulu nggak sholat, masih nol. Ibaratnya gini, anak yang ujian, waktunya ujian dan nggak ikut ujian karena sakit, dia ujian ulang, ya kan? Nah, ujian ulang itu bentuknya banyak ujian. Kayak anak-anak yang lain, hanya waktunya berbeda. Sama sholat juga begitu. Kita yang dulu meninggalkan sholat, apakah bisa diganti dengan jenis sholat yang lain? Ya enggak, ya tetap melakukan ujian atau sholat. Saya nggak pakai ujian Pak, saya bayar saja orang lain. Kalau yang perasamu aku ini, kok kena dibayar? Aku bukan promo nilai yang kamu bisa beli nilai, tapi harus melakukan apa? Ujian. Sholat juga begitu. Tapi kalau sholat kita kayak tadi dulu, aku nggak salah apa ya? Aku dulu tayamum aja tuh nggak mengikuti urut itu. Kan sudah berlalu tuh. Nah yang kayak kita, tapi aku dulu sholat. Kalau yang tadi kan nggak sholat. Terus gimana bedanya? Ya. Kalau pertama tadi aku meninggalkan sholat, yang ini aku sholat.
Tapi sekarang belajar jadi sekarang Belum tahu. salah sholatku berarti ya. Karena wudhuku salah, tayamumku salah. Nah yang kayak gitu itu dengan sholat sunnah disempurnakan. Jadi beda filosofinya. Jadi kalau ada yang semuanya kurang tepat, karena dosanya dari dosa meninggalkan rukun Islam, maka cara bertobatnya harus membayar, bukan dengan mengganti dengan perbuatan baik yang lain. Tidak bisa. Seperti anak ujian tadi, nggak bisa dengan apa? Bayar. Atau saya nggak usah ujian Pak, saya tak nempel rumahnya Bapak saja. Orang iso, ganti ujian ya bayar pakai ujian. Ada pertanyaan? Rumusan. Kalau seandainya kita itu menggantikan sholat, mengkodok sholat orang lain, seperti kayak ibu saya kan sakit ya, terus sudah ingat, sudah bosan ingat, gitu, tidak sholat. Terus apa anak-anak itu perlu kita mengkodok sholat, apa kita bayar? Ya. Boten mengkodok karena ibu sudah tidak wajib sholat. Syarat wajib sholat itu Islam, balik itu Islam itu balik dan berakal. Itu tidak berakal. Boten, rohani boten. Semua kita ini rohaninya nggak sehat, tapi tetap wajib sholat. Maksudnya Islam syaratnya nih balik dan berakal. Berakal itu berarti akalnya sempurna, nggak pikun. Nah ya, begitu kita memasuki usia pikun, kita sudah tidak wajib sholat. Karena syarat wajibnya sholat itu berakal, bukan sehat jasmani rohani. Itulah jadi syarat jadi presiden, harus sehat jasmani dan rohani. Jadi ibu sudah tidak wajib sholat, tidak usah diganti. Sholat itu tidak bisa diganti. Kalau ibu masih tidak pikun, ibu tetap wajib sebisa-bisanya ibu. Tapi ibu ini kotor semua, najis semua, udah sebisa-bisanya. Itu namanya sholat lihurmatil waktu. Diganti pampersnya tadi dohor asar gantinya mungkin di waktu dohor atau di waktu asar, ganti pampers. Nanti maghrib isya jadi satu, entah di waktu maghrib atau di waktu isya. Nanti beliau akan punya kebiasaan baru, sholatnya dua, yaitu gandeng-gandeng tadi. Kalau masih ingat, kalau masih ingat, dan ada yang ganti pampers, menghilangkan najisnya. Kalau nggak ada yang ganti pampers, anaknya nggak yang menggantikan seandainya. Maksudnya gimana Bu? Nggak ada yang menggantikan pampers seandainya. Anaknya nggak ada, ibu sendirian. Ya. Nggak ada siapa-siapa. Ya. Nah itu berarti sholat lihurmatil waktu tetap ganti berarti. Yang ganti. Apakah nanti harus mengganti boten? Tetap sah. Sholat lihurmatil waktu itu sah saat itu. Nanti kalau kemudian anaknya datang bagaimana? Apakah ibu wajib mengulang? Kalau itu wajib mengulang itu kalau tadi tidak memenuhi syarat sah dan kita masih mampu. Kalau ibu tadi sholatnya itu sudah sah saja begitu, tidak perlu diganti. Karena sholat beliau, kalau beliau meninggal hitungannya sudah sholat. Meskipun tadi mengandung apa tadi? Najis. Karena keadaannya tidak memungkinkan. Ya Bu? Saya kok ingat Bu, sama tuh tayamum itu? Tayamum, gimana Bu? Tayamum ini. Untuk tayamum itu tadi kok sepertinya sulit sekali untuk mendapatkan proses debu itu. Padahal sebenarnya debu itu ada di mana-mana. Karpet ini Bu penuh. Ya, kalau kita meyakini bahwa karpet ini penuh debu, berarti kita bisa tayamum pakai karpet ini. Terus kemudian kursi-kursi yang berbulu seperti ini semuanya berdebu. Ya. Kemudian dinding yang tidak pernah dicat berdebu. Iya. Jadi sebenarnya Islam itu kan memudahkan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi itu kan harus mengayak segala macam, itu kan butuh proses. Padahal kita itu ada. Menurut saya begitu. Oh ya. Kita tidak harus sempurna seperti yang Ibu sampaikan, harus mengayak segala macam.
asal ada debu saja. Termasuk di meja yang tidak pernah dibersihkan itu debunya banyak juga. Iya. Menurut saya ya, terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih. Dan ini asumsinya kalau kita tidak meyakini bahwa ada debu. Jadi kita sebetulnya kalau menyiapkan debu itu tidak susah kan? Ya sekarang karena tidak ada. Saya nanti sewaktu itu bisa buat contoh. Jadi kita kayak di Air Jasmine itu produksi itu bikin apa? Debu di botol-botol kecil gitu. Debu khusus debu. Tapi apakah itu menyulitkan? Sebetulnya tidak. Tapi kalau kita yakin bahwa ini loh mengandung debu, ini loh debu ini loh, kasar ini debunya debu. Ya oke, berarti jenengan bisa pakai debu. Di meja ini mengandung debu. Enggak sih kalau itu sudah bersih template di kone taplak. Ini asumsi kalau kita sakit di rumah sakit apa hotel itu kan tidak ada debu, ya. Terus apakah bisa kita pakai tembok-tembok ini? Asal kita yakin bahwa ini ada debu yang suci, debu yang suci. Emang ada debu tidak suci? Ya ada saja debu yang tercampur dengan kotoran hewan, apa itu kan debu tidak suci. Bukan apa-apa. Kan sepertinya Umi tadi susah cari debunya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita dalam keadaan sakit, kita tidak usah cari-cari karpet. Kita apa tadi sudah siap, sudah punya debu di botol kecil gitu, di botol kecil banget. Nggak usah ngeblok-ngeblok, sudah ada. Nah, kalau misalkan sudah tahu kalau kita sakit, ini tadi syaratnya kan banyak. Syaratnya tayamum ini kan banyak banget, ya kan? Tapi kita sebetulnya kita ini kan tidak tayamum kecuali kalau sakit yang parah, itu pun kayak tadi. Dan penyediaan debu itu bisa pakai debu yang ada. Kita sakit masa yang panjang, tiap hari saya harus pakai debu, itu kan jadi repot kalau Bino boleh apa tadi? Sampai itu kan tadi bisa prepare itu tadi, ya, begitu. Terus. Iya Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini sudah praktek wudhunya, doa-doanya ya. Alhamdulillah. Iya. Saya izin minum boleh ya? Boleh monggo. Iya, monggo Bun, monggo. Saya mau nanya kebetulan sebulan yang lalu saya sakit. Sebulan yang lalu sakit nih. Kedua tangan saya ibu sedih nggak bisa bergerak. Ya kalau tayamum itu saya juga sempat mikir gitu waktu sakit. Saya nggak bisa, saya nggak diizinkan untuk dulu karena sakitnya memang awalnya di akhir. Setelah itu ketahuan semua penyakitnya, saya tangan saya itu tangan kanan kiri infus. Sama kaki juga kebetulan masih perawatan juga. Masya Allah. Iya alhamdulillah sekarang nggak ada perawatan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat terus ya Bun, alhamdulillah. Terus saya sempat pikir, terus saya ya bukan, tapi saya cuma daripada lihat. Tapi kebetulan itu tadi pemikiran saya pasrah, nggak tahu ini kan. Karena saya termasuk orang yang mungkin tidak suci. Ya karena saya tidak bisa, nggak waktunya sholat ada yang nunggu, saya bilang. Terus posisi suster juga saya merasa nggak enak merepotkan. Itu sempat, tapi setelah saya pulang nggak tahu kenapa salah. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di balik itu semua tayamum ini justru memudahkan. Kalau artinya sholat itu wajib kapanpun dan dimanapun. Bagaimana caranya kalau susah wudhu? Berarti pakai tayamum. Jangan kita punya anggapan berarti Islam itu susah, bukan. Kok ribet pakai itu? Enggak, itu enggak ribet, itu hanya cara pandang teknis saja. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah itu tidak ribet. Termasuk mengkodok sholat, itu bukan ribet, itu justru mudah.
Daripada kamu harus disiksa, kita disiksa 1 kali meninggalkan sholat itu 8.000 tahun siksanya. Berat banget itu. Maka Allah memudahkan, bayarin melek orang muji, melek sholat kotor. Gak bisa dipakai yang gak bisa, karena tujuan utama kita hidup itu sholat. Semua sekitar ini itu bahasanya adalah sholat dan agar sholat kita diterima. Semua kitab-kitab fikih ujung-ujungnya adalah bagaimana agar sholat kita benar dan diterima. Itu apakah menyulitkan? Justru mempermudah. Ada lagi yang lebih sulit, yang itu justru di ilmu itu untuk mempermudah. Sekarang kalau kita sakit seperti tadi ibu, tangan dan kaki di infus, apakah kita kemudian kalau ada orang lain yang bisa bantu mentayamumkan? Bisa, tapi asal anak saya gitu bisa. Dia yang pegang apa? Tembok, kalau rumah sakitnya ada apa tadi? Debunya. Kalau enggak ya berarti dia beli apa tadi? Debu suci, kemudian dipakai gitu ya. Dia yang menayamumi saya, anak saya laki atau perempuan boleh. Kalau enggak ada, suster yang sama-sama perempuan, sholatnya di jamak, Dhuhr sama asar, di situ letak kemudahannya. Maghrib sama isya, enggak perlu ngulang nanti. Tapi ini tadi saya kan diare mengandung najis. Nah, disitunya yang mesti mengulang. Saya wudhunya sah, tapi kondisi saya masih belum sempurna apa tadi suci. Jadi gimana? Saya sholat terus mengulang apa saya tidak sholat terus kotor? Mestinya sholat saja sebisa-bisanya. Meskipun tidak ada suster, tidak ada anak, tidak ada siapa-siapa, ya sholat dihormatil waktu. Oh ini udah dhuhr, sholifatul dhuhri lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Gak bisa gerak nih tangan, ya udah gini-gini doang, sebisa-bisanya. Tapi seperti gerakan orang sholat sambil tidur. Apakah sholat saya ini sah? Anda sah sebagai orang yang udzur. Maksudnya sah bagaimana? Saya dicatat sebagai orang yang sholat. Kan tadi kalau nggak sholat kan berarti siksanya 8.000 tahun. 1 kali meninggalkan sholat dengan sengaja, meskipun saya sakit. Jadi caranya gimana kalau keadaan tidak memungkinkan sholat? Hormat waktu. Karena saya tahu ya Allah, ini waktunya sholat dhuhr. Dan saya nggak bisa sholat ya Allah. Saya tahu, saya sholat semampu saya. Sholifatul dhuhri lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bunyi-bunyi aja, tapi tangannya tetap posisinya bukan Allahu Akbar. Enggak, rukuk juga ada rukuk, tapi rukuknya sambil tetap berbaring. Rukuk, tidak, sujud, duduk, sujud lagi. Gini-gini doang kepalanya. Tapi saya ini sedang apa tadi? Sholat. Sah kalau kita kemudian meninggal, kita tidak dihitung meninggalkan sholat. Saya Fis, kamu tetap sholat. Sholat semampumu, karena kamu menghormati waktu sholat dhuhr dengan mengerjakan sholat dhuhr semampunya. Beda dengan gini, lagi waktu dhuhr besok kurang apa, sholat kurang loro, berarti kamu meninggalkan sholat, mengabaikan sholat. Kalau yang tadi saya sholat dengan keadaan sebisa-bisanya. Benar, nanti kemudian kalau udah sembuh, saya masih hidup, gak meninggal dan sembuh. Tujuannya itu tadi memang biar sembuh. Kenapa saya sakit tetap sholat? Insya Allah sembuh. Allah kasih kesempatan saya untuk mengiadah, mengulang. Karena saya di sholat tapi tidak sempurna. Kalau saya meninggalkan sama sekali terus meninggal, dosa besar, dosa yang sangat besar. Karena meninggalkan sholat dengan sengaja. Kemudian kalau saya tidak sholat, tadi itu sholat nggak sholat sama sekali, itu saya masih hidup, saya mengqadha. Beda ya. Kalau saya tidak sholat berarti saya mengqadha. Kalau masih hidup. Kalau saya tadi sholat tapi cuma begitu-begitu doang, maka saya mengulang, bukan mengqadha. Apa bedanya? Qadha itu artinya membayar. Karena saya punya hutang. Kalau iadah itu mengulang karena sholat saya belum sah secara syariat. Ya, ini sama-sama. Jadi kita jangan sampai umur kita ini jangan sampai, karena kita umur segini itu sudah kematian itu udah di alis itu, di lungkas meripati wes merem. Sahabat kita ya beberapa ya. Masih ingat ya Bu Endang, saya tuh kayak ingat kalau kesini kayak ingat itu Bu Endang. Dulu bisa duduk di kono
Ustazah, saya tanya, panjang pertanyaannya dan tampak Babul itu seorang yang sangat pintar gitu ya. Ya begitu. Ternyata beliau sudah duluan berangkat. Maka kita jangan meninggalkan sholat. Gak bisa dibayar dengan yang lain. Seluruh warisan kita itu dipakai bayar, gak bisa. Gak itu yang dimaui Allah. Tapi ya sholat sebisamu. Kayak tadi kalau nggak sah berarti pakai apa? Ada. Kalau ibunya sudah apa tadi? Pikun atau kita sendiri pikun, kita sudah tidak wajib. Karena syarat wajibnya adalah Islam, balik, berakal. Nggak ada syarat wajib sehat, nggak ada, itu bukan syarat. Pokoknya nek je Islam, je iso ngerti iki apa banyu, duwe abang 100. Nah, berarti je berakal. Nek biru 50 apa 2000 berarti masih berakal. Aku sapa, Mbak? Nafis, berarti masih berakal. Awakmu sapa? Berarti sudah tidak berakal, sudah tidak wajib sholat. Kan ada mbak yang gitu kan, ya. Setiap datang itu kamu sopo, Nafis, sopo Nafis, Durotun Nafisa, nama apal tapi muka itu sudah samar-samar. Itu beliau sudah tidak wajib sholat. Kalau sudah tidak wajib sholat, tidak wajib qadha, beliau tidak wajib. Seperti anak kecil, tidak dosa, tidak wajib gitu ya. Ya silakan Bu Rini ya, Nini ya. Namanya siapa tadi? Bu Rini. Bu Rini. Gimana? Kalau ada kasus sih kita. Awak juga perlu kasus ya. Biasa anak muda dulunya sudah balik kemudian belum tidak pernah sholat dan sholatnya baru saja ini. Itu mengganti yang dulu itu bagaimana? Mengganti yang dulu pertama dihitung dulu. Dihitung misalkan sampai 10 tahun, 15 tahun gitu. Iya, diganti dan menggantinya tidak harus sampai 10 tahun. Kita sudah pernah pelajaran itu, sudah pernah diajari hitung, saya sudah pernah ngajak santri untuk menghitungkan ibu. Ya begini, simpelnya ya Bu ya. Pertama kita hitung dulu. Dalam misalkan saya nggak sholat, saya balik SMP. SMP kelas berapa? Kelas 2. Berarti saya kelas 2 sampai kelas 3 itu berapa tahun itu? 1 tahun atau 2 tahun ya? Kelas 2 awal, naik kelas 2 berarti kelas 2, kelas 3. Ini SMP nih, saya nggak pernah sholat. Berarti saya dohor selama SMP tidak pernah sholat, asar nggak pernah sholat, maghrib, isya, subuh nggak pernah sholat. Kita hitung dulu, dohor 1 bulan itu kewajiban saya sholat dohor berapa kali? 23. Karena 1 bulan itu 30 hari, kepotong khed. Karena saya sudah balik berarti khed itu tidak wajib dipotong. Berarti saya utang 23 kali selama 1 tahun, kali 12. Kali 2, kelas 2 sama kelas 3. Nanti ketemu angka, ketemu 240 dohor. Berarti saya dohor punya utang 240 kali sholat. Saya nyaurnya gimana? Nyaur, ya jadi sekarang ini kayak gini ya. Ini habis ini maghrib. Habis maghrib, tadi katanya punya catatan semua itu pas SMP toh. Nanti SMA berarti kalau nggak sholat belas 23 kali 12 kali 3 tahun. Kuliah saya juga belum sholat 23 kali 12 kali 4. Di total semua nanti dohor ketemu angka. Dohor berapa utangnya? 1.500 sholat. Misalkan, mungkin apa enggak? Mungkin. Karena saya sholat baru umur setelah saya haji. Itu bagusan. Berarti saya tidak sholatnya sejak umur 15 sampai umur 40 sombong. Itu kan ribuan itu utangnya. Gak apa-apa. Kita tahu karena kita masih dikasih umur. Kenapa saya kok masih hidup? Ya karena Allah menunggu kamu menyelesaikan sholat. Untuk sholat ditunggu sama Allah. Baik, Allah maha baik. Kalau kita sudah meninggal, gak ada, nanti cuma disiksa saja. Gak ada kesempatan untuk membayar. Setelah ketemu angka, nih saya asumsikan dohor punya utang berapa tadi? 1.500. Kita bagi dulu, kita berhitung dulu. Sehari itu saya mampu kodok dohor berapa ya? Dohor kita selesaikan dulu. Dohor, saya biasanya sholat itu sebelum maghrib saya ke masjid. Menunggu orang-orang
nunggu adzan saya sholat dulu qodok zuhur. Usolli fadhuri qodokan billahi ta'ala. Saya qodok 1. Habis itu saya jamaah maghrib ikut. Setelah maghrib wiridan. Saya enggak wiridan. Saya langsung qodok sampai menjelang adzan isya. Saya qodok terus. Dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa jadi saya dapat 7 kali qodok zuhur. Jadi saya dapat berapa nih? 8. Maghrib itu dapat berapa? Terus isya, saya qobliyah isya, tidak pakai qobliyah. Semua sholat niatkan qodok. Karena qodok itu wajib, qobliyah itu sunnah. Sunnah tidak akan diterima sebelum kita menyelesaikan yang wajib. Ya, habis itu isya, saya jamaah isya. Habis isya saya tidak pulang dulu. Aku oleh wudhu. Aku kepingin pulang itu sudah nyaur 10. Berarti saya tambahin qodok lagi berapa? 2 qodok zuhur. Meskipun waktunya isya. Dan saya dapat 10 dicatat 10. Bikin terus 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal berapa ini? 25. Saya dapat 5 malam. Nanti tahajud saya bangun, mandi terus saya sholat. Sholat apa? Qodok zuhur. Dapat berapa? Bisa dapat 4. Nunggu subuh. Dapat 4, boleh 4. Terus jamaah subuh ke masjid, orang-orang masih qobliyah subuh. Aku sholat qodok lagi. Jadi nanti dihitung kapasitas kita sehari berapa? Kapasitas maksimal. Kalau sehari kita tadi berapa? 8 tambah 4, 12. Orang-orang kalau kita bisa sholat 1 lagi 15. Malam sampai pagi kita dapat 15. Habis subuh capek aku, nulis istirahat, gak qodok. Seandainya kita qodok habis zuhur boleh apa enggak? Boleh. Kan habis zuhur nggak boleh sholat sunnah. Sedangkan qodok itu sholat wajib. Habis sholat asar, habis sholat subuh untuk sholat qodok tetap wajib. Karena statusnya qodok itu wajib. Setelah kita nemu pola, nemu susunan, sehari ternyata saya mampu 30 kali zuhur. Berarti kita 1500 dibagi 30, keluarnya 50 ya. Berarti 50 hari saya selesai. Meskipun utang saya mulai SMP sampai kuliah, karena sehari saya paksakan diri saya untuk mengqodok zuhur 30. Jadi 2 bulan beres, tak punya utang zuhur. Ganti saya qodok asar. Begitu caranya. Dan ibu-ibu, qodok itu godaannya setan sangat besar. Kalau sholat sunnah itu enteng. Karena sunnah kita itu nggak ada apa-apanya. Karena kalau masih punya apa tadi? Qodok. Dibikin oleh setan. Setelah kita sholat sunnah itu rasanya kayak tenang, nyaman gitu. Tapi itu tipu-tipu, rasa tipu. Karena aslinya kita masih punya apa tadi? Qodok. Qodok itu berat kalau nggak ditolong oleh Allah. Dan kalau kita dikasih umur, berarti kita ditolong. Kita dikasih waktu, santai, tunggu selesaikan dulu sholat. Nanti kalau kamu sudah selesai qodok zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berkenaan dengan kita qodok dari masalah-masalah itu selesai. Hubungan dengan teman, hubungan dengan suami, hubungan dengan anak yang memburuk itu dengan sendirinya nanti Allah akan tolong untuk memperbaiki hubungan tanpa kita minta. Karena masalah kita sebetulnya ini tadi hubungan dengan Allah. Nanti selesai sendiri. Anak yang tadinya tidak kena dijak ngomong-ngomong jadi itu tadi karena sebetulnya masalah itu karena hubungan yang memburuk sama siapa? Allah. Begitu selesai semua, saya masih ada umur ya sholat sunnah. Berarti untuk cari derajat di surga, cari cintanya Allah. Yang kemarin itu cari apa? Biar saya tidak disiksa. Yang sekarang ngapain? Sekarang saya cari derajat. Boleh taman-taman surga, boleh tamburan bikin taman. Cari minuman, kalau surga itu minumannya madu, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita masuk dan cukup derajat untuk minum madu, aku nggak mau madu, aku mau susu jahe, ya udah. Belinya pakai apa? Pakai amal sekarang. Sholat sunnah, baca Quran, wiridan, itu cari fasilitas itu. Kalau untuk masuknya selesaikan dulu yang wajib. Bisa kan kita dapat fasilitas kalau kita tidak masuk surga? Enggak bisa. Tapi maksud saya
Bisakah saya dapat fasilitas madu, STNJ, sementara saya di neraka? Dapat apa enggak? Berarti apa? Berarti selesaikan dulu ya, wajib. Karena syarat masuk surga itu selesai dengan urusan yang wajib. Ini tadi Bapak apa tadi? Tayamum. Tapi insya Allah berkenaan dengan ibu-ibu yang hadir hari ini, ini sekaligus merincas lagi yang sudah kumat malesnya mengkodok, jangan males. Alhamdulillah kita masih dikasih apa tadi? Wujud. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, silakan Bu. Gimana Bu? Boleh dipanggil ini Bu? Sholatnya mama maghrib ya saya, tapi sholat maghrib wajib. kodok maghrib. Bisa ya satu-satu semua enggak. Sekarang kalau mampu jangan 1, 2 minimal, nggak apa-apa. Tapi kita pegang angka dulu ya. Kita punya kodok berapa? Tujuannya apa Umi? Tujuannya biar kita nanti bisa sholat sunnah. Sholat sunnah itu diizinkan kalau utangnya sudah selesai. Kapan selesainya? Ya pasti ada standarnya tadi. Nah, utangmu piro? Utangmu 2.000. Wis saluran jeneng lunas. Mulai lunas bisa sholat sunnah. Selama sholat sunnah belum selesai, pokoknya kabeh tak niati kodok. Gak apa-apa. Tapi ada hitungannya biar kita tahu. Tujuannya tadi biar bisa sholat apa? Sunnah. Yang kedua biar kita tahu dosa ya kan. Tadi Gusti Allah kok cek api-aneh sama saya gitu. Betapa baiknya Allah sama saya. Tugas utama saya saja loh gak beres, tapi Allah tetap masih kasih saya sehat. Ya Allah baiknya Engkau ya Allah. Biar kita tidak marah kalau kita kena musibah apa itu. Tidak marah, kita akhirnya dosa ini. Oke. Kalau saya nggak dihukum itu karena baiknya Allah. Atau saya dapat nikmat yang begitu banyak, jangan-jangan dikumpulin siksanya nanti kalau di akhirat. Alhamdulillah nggak ada yang bisa nolong. Sekarang itu tadi yang jadi kita punya hitungan biar apa Bu? Biar tahu ya. Gitu ya Bu? Ibu ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Bunda. Sama-sama. Kalau malam kami biasanya tuh sholatnya kan bermacam-macam Ustaz. Yang awal itu mesti sholat Taubat, tahajud, kemudian hajat, kemudian tasbih. Nah, terus sekarang kalau diniatkan untuk mengkodok, niat saya bunyinya bagaimana Ustaz? Sholatnya kan tetap dua itu apakah jadi berubah gitu? Ya, sholatnya jadi berubah tergantung kodok apa. Kalau saya kodok subuh ya 2 plus kono. Tapi kalau saya kodok, saya nggak tahu nih kodok apa. Lu harus tahu, makanya tadi harus dihitung dulu biar kita tahu. Berarti niat kita rubah. Niatnya dirubah. Tidak sholat tasbih, sholat apa buatan? Kodok kalau masih punya kodok. Ya jelas kalau Mas waktu Jelas banyak banyak. Kita tidak munafik ya, jelas. Kan anak-anak itu apalagi zaman-zaman kayak saya dulu kan agama kurang merakyat kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan istilahnya agama itu sudah merakyat. Dulu apa? Dulu menjabatnya. Merakyat itu ada di mana-mana ada di masjid-masjid, di pengajar-ngajar sudah menjamur ya. Kalau zaman saya dulu kan ngaji aja satu desa itu masjid cuma 1, ngajinya jauh. Kalau mau jam 3 tuh datang yang nyapu rumahnya Ustazah dulu, isi jeding apa, nanti pulangnya malam. Kalau pulang malam tuh bawa oncor, terus dikejar-kejar sama laki-laki, kan akhirnya berhenti. Seperti itu. Berarti sudah sempat sholat berarti. Ya, jadi sebelum dikejar-kejar. Kemudian SMC juga begitu. Nah,
kalau kita memang jelas punya kodok, duduk tenang dihitung. Andai hitungannya tidak tepat, tidak apa-apa. Kira-kira bingung saya, kan hitungnya tadi gampang. Kemarin sudah diajari. Udah diajari. Pikiran saya gini kan, setelah melihat pesan saya kok banyak sekali mumpet saya udah. Sampai ribu-ribuan tuh terus saya mikir gini kan, sudah saut sampai sang matiku, sampai saya pernah bilang sama mengodok sekuat tenaga saya sampai sang matiku, sampai aku. Jadi saya akhirnya mengambil keputusan seperti itu, tak karena lihat ribuan tuh saya jadi Pusing. jadi pusing tuh, tak bagaimana. Oke. Dengan sikap saya itu dan Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Bu. Satu pertanyaan tadi adalah tentang sholat sunnah tadi yang banyak tadi. Karena kita sekarang sudah tahu bahwa saya punya kodok ribuan, utang ribuan. Nanti ketahuan dohor berapa ribu, asar berapa ribu. Jadi sekarang jangan ganti-ganti kalau bisa. Niatnya itu selesaikan dulu tertib gitu. Dohor dulu selesai. Semua sholat tasbih, sholat apa tadi saya niatkan kodok zuhur, berarti rokaatnya 4 dan cepat. Allah, saya niat sholat zuhur kodok karena Allah Akbar, langsung Fatihah, tinggalin kabiron-kabironnya. Karena targetnya kodok itu beda dengan sholat sekarang ada. Kalau ada targetnya itu sebaik mungkin jamaah. Tapi kalau kodok apa nih targetnya? Selesaikan secepat mungkin utangmu sebelum mau datang menjemput. Selesaikan. Jadi setelah Fatihah, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasinul Qur'anil hakim, Allahu akbar. Doain aja, enggak apa-apa. Suratnya, pokoknya baca surat. Rakaat pertama, kedua, dua. Kan dohor ibu. Rakaat ketiga kan enggak pakai surat, rakaat keempat enggak pakai surat. Salam, at-tahiyat, tahiyatul mubarakatuh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama shalli ala Ibrahim sampai salat Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Mestinya ada doanya yang panjang enggak? Saya itu doa. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi. Tapi saya capek daripada untuk beri malaikat. Jadi capek sekarang. Kalau kita foto asar kan harus 4 rakaat. Yang 4, ini tadi sudah 4. Sudah 4. Rakaat pertama surat Yasin wal Qur'anil Hakim, rakaat kedua innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Allahu akbar. Suratnya itu toh. Andai saya enggak mikul ya apa-apa dulu. Enggak usah alif lam mim kalau Allah la ilaha illallah sesuai karena targetnya harus selesai. Bener-bener sama umur. Jangan sampai saya meninggal masih punya utang. Jangan, itu berat banget siksanya itu. Saking kita ini masih kadang-kadang menganggap yang nggak penting menjadi penting, yang penting kita anggap nggak penting. Jadi gitu Bu. Jadi sholat tadi tasbih itu gimana? Udah ganti dulu. Ganti niatnya dan caranya. Kalau qadha zuhur berarti berapa rakaat? 4. Nggak pakai subhanallah alhamdulillah, enggak, itu kan sholat tasbih. Di mana kapan saya bisa sholat tasbih kalau begitu? Makanya tadi dihitung biar nanti kalau udah selesai semua sampai duhur sampai bisa subuh baru saya bisa sholat sunnah. Sekarang ini sholat tasbih saya gimana nih? Sekarang sholat yang tadi sholat banyak itu masih belum bisa naik, masih pending. Ibaratnya kita beli di Indomaret itu sih kerasa-kerasakan. Oh itu barang pundi. Kalau dia digawa Mbak kasirnya. Karena kita belum bayar. Sudah punya tiket tapi kartu kita ternyata expired. Kenapa expired? Sing duwe utang di Indomaret sing durung dibayar biar. Jadi yang seperti saya contohkan ibaratnya sholat sunnah itu sabuk, aksesoris. Sholat wajib itu gamis, menutup aurat itu wajib. Pakai aksesoris itu sunnah. Jadi jangan sampai kita itu sabukan tok tapi gak gamisan. Mutu mintal wudu. Itu berarti kita sholat tasbih, sholat tahajud tapi masih belum selesai kodok. Jadi itu juga menjawab pertanyaan, karena sholat saya kok masih belum efek ke saya ya. Efeknya rezeki tok lancar, hatiku tenang, arek-arek terkontrol. Itu hanya bau-bau pahala, bukan pahala sesungguhnya. Pahala sesungguhnya nanti di alam kubur. Jadi perasaan-perasaan tadi kadang ditiupkan oleh setan.
agar kita melupakan yang utama, yaitu qadha sholat. Gitu ya. Nggak ngapunten kalau saya kayak kok mudah-mudah di sini. Lihat umur kita ini sudah kita kejar-kejaran sama umur itu. Jadi makanya tadi biar kita hitung, kita tahu hitungannya. Kalau ada begini Bu, gimana? Ya nama, gimana? Kalau subuh kan cuma 2, berarti kita kan dapat 2. Misalnya loro sampai 5 kan enggak. Nggak apa-apa, yang 10 juga nggak apa-apa. Subuh kan cuma 2 rakaat pun. Sholli fardhu subuhi qadha'an lillahi ta'ala. Allah, saya dan subuh qadha lillahi ta'ala akbar. 2 rakaat selesai salam berdiri lagi. Itu diharuskan sebelum apa? Ada kata kita melaksanakan sesudah subuh. Gak apa-apa. Semua waktu. Ini catatan ya. Highlight. Di start dulu. Semua waktu tidak ada yang terlarang untuk sholat qadha. Waktu habis asar, habis subuh, pas teng matahari di atas, itu semua terlarang untuk sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib nggak ada larangan, karena targetnya tadi lebih cepat, lebih baik. Harus cepat selesai. Ibu tanya aja, biar mantap ya. Berarti supaya kita nonton sholat tadi, sholat sunnah yang nggak boleh itu berarti bukan hanya rawatib, non rawatib. Semua sholat sunnah. Kalau ini berbeda dengan imam ya. Tapi kalau kewajiban mengqadha sholat yang terlewat, baik sengaja maupun tidak, itu 4 imam sudah sepakat. Ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Maliki sepakat bahwa mengqadha sholat itu hukumnya wajib. Nabi SAW beliau tertidur saat perang Ahzab, keturun. Orang tidur itu kan tidak kena hukum, bebas dari hukum. Turun masih muda-muda kan tidak apa-apa. Ya kan, soalnya sedingin dulu gak sadar. Tapi kalau soal sholat gak ada toleransi. Tetap Nabi mengqadha sholat. Itu tertidur, apalagi dengan sengaja. Itu logikanya. Nah, berarti sholat-sholat sunnah yang saya lakukan sekarang semuanya niatkan qadha. Rakaatnya, caranya sesuai dengan yang kita qadha. Jadi kalau qadha maghrib ya berapa rakaat? 3. Gak ada diskon nih, gak ada. Ini wis diskon wakai. Si awak sehat lahir batin ini berarti sudah hadiah besar dari Allah, gitu ya. Nah, ini tadi yang Umi bilang berbeda tadi. Kalau Imam Syafi'i semua sholat sunnah gak usah dulu. Bukan cuma sholat, semua ibadah sunnah cancel. Selesaikan dulu ya, rajin. Kalau Imam Maliki semua sholat sunnah haram, dosa. Kalau Imam Maliki. Kalau Syafi'i tidak boleh. Kalau Imam Hanafi sholat sunnahmu tidak sah, gak dianggap sholat, olahraga toh. Yang dianggap Imam Hambali sholat witir, sholat apa yang 1 rakaat witir masih boleh. Kalau Imam Hambali sholat Idul Fitri, Idul Adha, Imam Hambali masih boleh. Kalau Imam Syafi'i gak usah sholat id, niat qadha karena masih punya segitunya. Taraweh apa itu tadi yang membolehkan taraweh menganggap sebagai sholat Imam Hambali. Kalau Imam Maliki malah haram kita sholat sunnah kalau belum selesai qadha. Ini kan kita nggak tahu gini. Ya berarti sholat tapi dosa ya. Kalau Imam Maliki sholat kan nggak dosa. Kita melakukan perbuatan sunnah-sunnah yang banyak. Lebih fokus kepada seperti gini. Utangi wakeh nang ibu, tapi nek mbak ibu itu seneng ngekei gitu, bawa gula, tapi utangnya lagi bayar-bayar. Menurut ibunya gini, kita masih hitungan punya utang apa enggak? Duwe. Meskipun gawan gedang, gawan apel, tapi kan nggak niat nyawa, tapi niatnya hanya sedekah. Beda status itu. Hitungannya masih punya utang. Wadah mbak ibu mau sabutan tapi orang bisa. Iya, jalannya sopo ibu sabutan ya. Gitu ya Bu. Kalau ada tanya ke Umi ya biar jelas sedikit. Kalau misalnya kakinya capek, kayak saya kan udah tua, kakinya capek boleh sambil duduk. Boleh sambil duduk. Kalau cuapek boleh sambil duduk. Ya Allah, ini saya dapat 10, saya cuapek tapi saya takut kalau saya meninggal
sholat duduk ya, kodok sambil duduk. Duduk saya nggak kuat yang sambil tidur, jangan. Wong sing kuat nang pawon kok sholat sambil tidur gitu. Ya jadi kalau duduknya duduk gini, bukan duduk di kursi, tapi duduk iftirash. Allahu Akbar, Allah mudah sujud biasa. Ya, kalau duduk gini saya nggak bisa nih, cuma capek, tapi duduk di kursi. Tapi Fatihahnya tetap berdiri. Ada lagi? Sudah cukup ya? Karena matahari sudah menguni, mau sunset ya. Dari tayamumnya sampai untuk F sudah selesai, bab tentang bagaimana dibolehkan tayam. Dikasih tanda ketua biar nanti kita nggak salah. Ini pesan debu kalau mungkin ada. Oh iya, bab tayamum nanti insya Allah kita ya. Yang bulan depan mungkin pesan debu. Iya, saya diingetin ya. Matur nuwun, semoga benar-benar Allah ngasih kita kesempatan untuk menyelesaikan semua kewajiban yang harus kita selesaikan sebelum Allah memulangkan kita. Dan anak-anak gak bisa melayarkan sholat orang tuanya, gak bisa. Kalau anak mengkodok sholat orang tuanya itu dihitung sebagai perbuatan baik, tapi tidak menutup kewajiban orang tua. Kenapa begitu? Karena sholat itu fardu ain, fardu atas individu, bukan fardu atas komunitas atau keluarga, fardu individu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Allah. Bisa kami rasakan betapa sayangnya Engkau kepada kami, betapa tidak teganya Engkau dengan kami ya Allah. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan, kesehatan, kemauan, kehendak, akal sehat yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih untuk nafas yang masih Kau sisakan untuk kami. Terima kasih ya Allah. Jadikan sisa umur ini menjadi sisa umur yang membawa kebaikan bagi diri kami, juga bagi teman-teman, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Berikanlah fi auladina, berkahi anak-anak kami, berkahi harta kami, berkahi badan kami, berkahi umur kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana wa lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Berikan pasangan dari seluruh keturunan kami ya Allah. Mereka nanti masih ada meneruskan cerita kisah-kisah hidup kami, dan jadikan mereka semua penenteram jiwa saat kami berada di dunia di akhir masa ini sampai nanti kami berada di akhir masa. Jadikan doa-doa mereka, kebaikan-kebaikan mereka menjadi cahaya bagi kubur kami, seperti sekarang apa yang kami lakukan, kebaikan yang kami lakukan menjadi cahaya bagi kubur orang tua dan seluruh leluhur kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Terimalah ta'lim kami, maafkan niat-niat yang salah, maafkan cara yang salah. Terimalah i'tikaf kami tadi belum niat i'tikaf ya Allah. Saya niat i'tikaf, nawaina i'tikaf fi hadzal masjid natutu fi sunnatan lillahi ta'ala. Kami niat i'tikaf selama di sini tadi ya Allah, sunnahkan mencari cintamu lillahi ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. A'tini mahabbatan wa maghfiratan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
berkah semuanya. Matur nuwun, mugi-mugi diparingi husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat menyambut 1 Dzulhijjah ya. Jangan lupa 1 Dzulhijjah diusahakan siam sunat kalau nggak punya kodok, kalau masih punya kodok Ramadan diniati kodok Ramadan. Tanggal 1 sampai 9 kalau bisa. Kalau bisa 1, 8, 9. Jangan sampai tanggal 1 nggak puasa, membuka puasa 1 hari di bulan awal Dzulhijjah, sekarang dengan puasa 1 hari. Jangan dilepaskan. Insya Allah kalau nggak Selasa Rabu, nanti kalau nggak Selasa Rabu, lihat pengumuman pemerintah diumumkan, pasti diumumkan karena menentukan hari raya Idul Adha. Terima kasih. Terima kasih Umi. 3 kali tunggal. Terima kasih Umi. Sama-sama Muslimah Nurul Iman ya. Monggo ingkang badhe kondur Umi Udaridho. Terima kasih, salamnya dari sini ya.